Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga iman dan fisik kita baik-baik saja ya. Perkenalkan, aku Nabila Zahra dan di podcast ini kita akan membahas tentang pemanasan berkualitas pejuang Ramadan. Kenapa judulnya pemanasan? Karena ibarat orang mau olahraga nih, harus pemanasan dulu supaya olahraganya lancar, ototnya lentur, gak kram, dan badan jadi lebih enak digerakin. Nah, di hari-hari terakhir bulan Sya'ban ini merupakan waktu yang tepat untuk kita pemanasan dulu guys, supaya pas Ramadan nanti udah terbiasa, udah luwes, gak ada lagi tuh lemes-lemes rebahan terus. Oke, sebelum kita ngobrolin lebih jauh tentang pemanasan ini, yuk kita sama-sama lurusin niat, sama-sama berdoa supaya senantiasa dibimbing Allah dalam kebenaran dan supaya amal ibadah yang kita lakukan semakin mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, dalam pembahasan ini aku akan membagi ke dalam beberapa outline, yaitu pertama, sebenarnya sekeren apa sih bulan Ramadan ini sampai perlu dipersiapkan? Kedua, tentang perencanaan. Ketiga, tentang persiapan ilmu. Dan yang keempat, tentang persiapan fisik dan jiwa. Oke, sebelum masuk ke pemanasannya, kita harus tahu dulu kenapa harus melakukan pemanasan. Seberapa istimewanya sih bulan Ramadan ini sampai harus dipersiapkan dengan baik? Apa sih keutamaannya bulan ini? Nah, dalam hadis riwayat Bukhari nomor 38 dan Muslim nomor 760, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan yang kuat dan tulus karena Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Bayangin guys, semua dosa kita sejak akil balik sampai sekarang diampuni loh. Tapi ingat, harus dilaksanakan dengan iman dan ketulusan. Di hadis lain yang sering kita dengar, juga disampaikan bahwa di bulan Ramadan ini, pahalanya dilipat gandakan dan pintu-pintu langit dibuka. Masya Allah. Nah, sekarang udah tahu kan betapa kerennya bulan Ramadan ini, berbagai keutamaan luar biasa yang Allah sediakan hanya di salah satu bulan di antara 11 bulan lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang pemanasannya. Pertama, lakukan perencanaan dulu. Muslim yang berkualitas pasti selalu berusaha untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Muslim berkualitas selalu meningkatkan kapasitas dirinya. Maka penting untuk dilakukan perencanaan supaya kita tuh tahu apa aja sih yang harus kita kerjakan. Nah, perencanaan yang aku maksud ini adalah perencanaan amal guys. Amal ibadah apa sih yang akan kita ikhtiarkan selama bulan Ramadan selain salat wajib ya? Ibadah spesial yang ada di bulan ini yang pasti adalah puasa dan juga sholat tarawih. Lalu yang tak kalah pentingnya lagi adalah membaca Al-Quran. Selain ibadah yang aku sebutin tadi, kita juga bisa nambahin ibadah lain guys yang mau kita laksanakan. Oh iya, dalam perencanaan ini, alangkah baiknya supaya ditulis ya guys, di list rinciannya. Misalnya, nomor 1, selama Ramadan aku harus membaca Al-Quran minimal 5 lembar per hari. Nomor 2, aku harus sholat tarawih minimal 8 rakaat. Dan nomor 3, misalnya aku harus sholat duha minimal 2 rakaat setiap hari. Nah, itu contohnya aja ya guys. Lalu yang kedua adalah persiapan ilmu. Melakukan amal tanpa dilandasi ilmu sangat mungkin bahwa amal yang kita lakukan itu caranya salah. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 1718 disebutkan bahwa siapa yang beramal tanpa dasar dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Syekh Ibnu Qasim rahimahullah juga berkata bahwa perkataan dan amalan manusia tidaklah benar sampai ia mendasarinya dengan ilmu. Nah guys, belajar, menuntut ilmu itu penting banget.
Makanya sebelum masuk bulan Ramadan nih, sekarang kita pelajari deh tentang sholat, puasa, bagaimana tata cara yang benar, apa rukun sahnya, apa saja keutamaannya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini kan alhamdulillah ya, kita tuh dimudahkan banget loh untuk bisa belajar ilmu agama. Di YouTube ada, di live Instagram ada, even kajian online juga banyak banget sekarang. Tinggal kitanya aja nih, mau atau enggak untuk belajar. Lalu yang ketiga adalah persiapan fisik dan jiwa. Nah, setelah kita melakukan perencanaan tadi, saatnya pemanasan dimulai. Pemanasan fisik, mulai untuk menjalankan target ibadah yang udah kita tulis. Awal-awal memang terasa belum terbiasa dan agak berat ya. Tapi yuk kita semangat supaya bisa mencoba untuk menjalankan target yang telah kita buat di hari-hari akhir bulan Sya'ban ini. Biarlah sekarang kita tuh ngerasain capeknya dulu ya. Ntar pas masuk bulan Ramadan, kita tinggal nerusin deh kebiasaan yang udah kita lakukan. Ibarat kata orang naik gunung ya, seorang muslim yang berusaha meningkatkan kapasitas dirinya tuh kayak climber atau mendaki gunung. Perjuangannya berat, capek tenaga dan capek pikiran supaya bisa nyampe puncak. Nah, selain persiapan fisik tadi, persiapan jiwa juga gak kalah penting guys. Dilakukan dengan membersihkan hati sebersih-bersihnya, menjaga lisan jangan sampai menghina orang lain, jangan sampai ngegibahin orang lain. Bukan hanya di lisan, tapi zaman sekarang juga di ponsel. Gampang banget kan kita melakukan gibah online melalui chattingan bareng teman-teman. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau kita pikir-pikir ya, sebenarnya perencanaan dan persiapan yang kita lakukan tadi itu akan meningkatkan kemampuan intelektual, fisik, dan spiritual kita. Masya Allah. Oke guys, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan nih supaya makin ready, makin siap untuk menghadapi bulan Ramadan. Yang pertama, bijak dalam memakai handphone. Batasi waktu pemakaian terutama untuk sosial media. Atur jadwal di jam tertentu deh untuk buka HP, untuk ngecek pemberitahuan nih, apakah ada tugas kuliah atau tugas sekolah. I know it's hard, but I believe we can do it, insya Allah. Terus tips yang kedua yaitu sebisa mungkin jauhi tidur larut malam. Semakin larut kita tidur, biasanya sih semakin sulit untuk bisa bangun di sepertiga malam. Kalau memang masih ada tugas yang harus diselesaikan, coba deh dipindah waktu pengerjaannya. Saran dari aku, tidur lebih awal dan bangun juga lebih awal. Nanti setelah selesai sholat, baru deh kita lanjut tugas lagi. Oke guys, jadi aku menyampaikan ini bukan berarti lebih baik ya dari teman-teman. Aku juga lagi belajar, lagi berusaha untuk menerapkan apa yang udah aku sampaikan. Karena sejatinya ilmu yang kita sampaikan untuk orang lain itu untuk kita sendiri juga. Atas segala khilaf yang mungkin terselip dalam pembicaraan kita ini, aku minta maaf ya. Sekian dulu sharing podcast tentang pemanasan berkualitas pejuang Ramadan. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.